Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Teh. Mangga silakan masuk. Ya, makasih Bu Bidan. Ya, mangga silakan duduk Teh. Ya, makasih ya Bu. Ya, sebelumnya perkenalkan ya Teh, nama saya Bidan Gianti yang sedang bertugas di Posyandu Remaja hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu Teh? Ya Bu, jadi saya mau konsultasi Bu. Soalnya akhir-akhir ini tuh kayak mens saya tuh nggak pernah teratur gitu loh Bu. Mens saya Oh, tuh kadang 3 bulan sekali atau enggak 2 bulan sekali gitu. Bahkan 2 bulan belakangan ini tuh kayak nggak mens gitu. Terus saya juga suka kayak keputihan. Terus juga gatal-gatal gitu Bu. Padahal sebelum-sebelumnya mah normal Bu, gitu nggak ada masalah. Makanya saya mau nanya gitu ke Ibu, saya teh kenapa gitu. oh seperti itu ya Teh. Oke, sebelumnya ya Teh, saya akan minta dulu data Teteh. Sebelumnya, nama Teteh dengan Teteh siapa ya? Nama saya Jasmine Bu Bidan. Ya, Teh Jasmine. Usianya berapa Teh? Saya 15 tahun. Iya, 15 tahun. Alamatnya di mana, Teh? Saya di Jalan Sederhana nomor 2, Bu. Oh iya, deket berarti ya di sini ya, Jalan Sederhana. Iya, lumayan Ibu, nggak usah jauh-jauh gitu. Ya, nah oke Teteh, jadi selanjutnya Bu Bidan itu akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium juga ke Teteh supaya Bu Bidan juga tahu apa sih yang sedang diderita Teteh. Nah, jadi di sini Bu Bidan akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti tekanan darah, berat badan, dan yang lain-lainnya seperti itu. Lalu juga Teteh nanti jika ditanya sama Bu Bidan, jawabnya jujur aja ya Teh, kita terbuka aja. Nah ini tuh supaya Bu Bidannya juga nanti tidak salah diagnosis ke Tetehnya gitu ya. Dan juga Teteh nggak usah malu karena Bu Bidan juga di sini menjaga kerahasiaan Teteh ya, menjaga privasi Teteh. Dan nanti kita akan melakukan pemeriksaannya juga di yang tertutup ya Teh. Iya, Bu Apakah Teteh Bidan. bersedia? Iya, boleh Bu Bidan. Ya, baik Teh. Oke, untuk selanjutnya Bu Bidan akan melakukan pemeriksaan umumnya ya. Nah, jadi keadaan umum Teteh bagaimana? Keadaan umum baik. Ya, sebelumnya Bu Bidan akan memeriksa tanda-tanda vital Teteh ya. Bu Bidan akan memeriksa tekanan darah Teteh. Nah, boleh minjem tangannya Teh? Ya, maaf ya Teh, tangannya bajunya dikeatasin. Bu Bidan akan melakukan pemeriksaan tekanan darahnya. Ya, tekanan darah Teteh 110/70. ya, oke. Bu Bidan juga akan memeriksa suhu nadi dan juga pernapasan Teteh ya. Oke, suhu Teteh normal yaitu 36,5 derajat. ya, nadi Teteh juga normal yaitu 80 kali per menit. ya, dan juga pernapasan Teteh normal yaitu 24 kali per menit. nah, lalu selanjutnya Teteh akan melakukan Bu Bidan akan melakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan juga ya ke Teteh. Nah, Teteh mungkin boleh berdiri di sini, berdiri tegak, nggak usah ngelihat-lihat nunduk ke bawah ya Teh, nanti karena saya yang akan eh, memantau melihatnya gitu ya Teh. Oke, jadi berat badan Teteh, 40,2 kilogram. ya tinggi badan Teteh. 149 cm. Oke, jadi udah ya berat badan dan tinggi badan Teteh udah saya ukur. Lalu saya juga akan memeriksa lingkar lengan atas Teteh. Mohon maaf ya Teh, saya pinjam lagi tangannya, saya ukur dulu. Ya, jadi lingkar lengan atas Teteh 19 cm. ya. Nah, lalu Bu Bidan akan melakukan pemeriksaan di daerah kepala Teteh nih. Nah, mungkin Teteh maaf ya merasa kurang nyaman, Teteh boleh membuka kerudungnya sedikit ya Teh, karena Bu Bidan akan melakukan pemeriksaan di rambut Teteh. Ya, boleh Bu Ya, Bidan. ya jadi keadaan rambut Teteh. Rontok. Nah, oke, jadi rambut Teteh agak sedikit rontok ya. Lalu eh, keadaan hidung Teteh. Tidak ada pengeluaran dan tidak ada polip. Ya, oke untuk selanjutnya Bu Bidan akan meriksa daerah mulut Teteh ya. Boleh Tetehnya buka mulutnya sedikit. Ya, jadi di mulut Teteh, gigi Teteh terdapat Karies dan berlubang.
Ya, lidahnya, merah muda, bibirnya. tidak pucat dan tidak stomatitis. Oke, untuk selanjutnya Bu Bidan akan meriksa di daerah muka teteh ya. Nah, sebelumnya di daerah mata ya, bo- boleh teteh bola matanya ke atas, ya konjungtivanya. Agak pucat, Nah, lalu selanjutnya boleh teteh menghadap bola matanya ke bawah, ya skleranya. putih, Ya, lalu di sekitar mata terdapat apakah tidak ada ada kelainan? kehitaman, Ya, oke, untuk selanjutnya Bu Bidan akan memeriksa leher teteh nih. Jadi Bu Bidan akan memeriksa apakah di sini di leher teteh ini ada kelenjar atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Nah, boleh dipegang ya Teh. Mohon maaf ya Teh. Nah, ya Bu. apakah kelenjar limfenya, Tidak ada pembesaran, ya, lalu kelenjar tiroidnya, tidak ada pembesaran, lalu di vena jugularisnya. tidak ada pembesaran. Oke, untuk selanjutnya Bu Bidan akan memeriksa bagian dada dan juga ketiak teteh. Nah, sebelumnya mungkin teteh akan merasa kurang nyaman ya. Nah, untuk pemeriksaan dada ini teteh mungkin bisa untuk membuka bra teteh terlebih dahulu. Apakah teteh mau? Setuju? Kalau buat payudara nggak mau Bu, tapi kalau buat ketiak boleh. Oh, seperti itu ya. Sebelumnya kenapa nih teteh nggak mau diperiksa di bagian payudaranya? Apa tetehnya malu? Malu Bu, iya malu Oh, Bu. malu ya? Oh, kayak gitu ya. Mungkin di sini juga ya cuman Ibu Bidan saja yang meriksanya dan kita akan memeriksanya dengan tertutup ya. Apakah Teteh masih belum mau untuk melakukan pemeriksaan di bagian dada ini? Iya Ibu nggak mau Bu, malu. Oh iya, nggak apa-apa ya. Nah, mungkin di bagian ketiak dulu ya Teh, Bu Bidan periksa pembesaran di kelenjar di ketiak. Tidak ada pembesaran, Ya, nah untuk payudara kan karena tetehnya nggak mau nih untuk dilakukan pemeriksaan. Nah di sini Bu Bidan tuh menyarankan untuk teteh melakukan pemeriksaannya sendiri nih nanti di rumah. Nah teteh itu bisa melakukan pemeriksaan sendiri ya. Nah cara pemeriksaannya itu dengan sadari. Nah teteh bisa angkat tangan teteh ke atas, lalu teteh bisa nih dengan cara memutar di daerah payudara teteh, teteh raba apakah ada terasanya pembesaran atau terasa adanya nyeri, ada gumpalan seperti itu. Nah, kalau misalkan ada, Teteh harus cepat-cepat untuk menghubungi dokter ya Teh, karena itu adanya kelenjar di payudara dan itu berbahaya Teh, jadi jangan didiamkan. Nah, mungkin nanti Teteh jangan lupa ya untuk melakukan pemeriksaannya di rumah dan mungkin untuk kalau misalnya bertemu selanjutnya bisa nih bilang ke Bu Bidan apakah ada benjolan atau enggak gitu ya Teh. Apakah Teteh bersedia nanti di rumah untuk melakukannya sendirian? iya Bu. Nanti Bu saya cobain ya Bu ya. Ya baik, ditunggu ya nanti hasilnya sama Bu Bidan. Oke, untuk selanjutnya mungkin Bu Bidan akan melakukan pemeriksaan di daerah perut Teteh. Apakah Teteh bersedia? Boleh Bu, Ya, mohon maaf ya Teh, bajunya agak dikeatasin. Ya, jadi perut Teteh. tidak teraba adanya massa atau pembesaran. Ya, untuk selanjutnya Bu Bidan akan oke, boleh dikebawahin ya bajunya. Oke, untuk selanjutnya Bu Bidan akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas nih. Untuk ekstremitas atasnya, Simetris, lalu ekstremitas bawah. simetris tidak ada varises ataupun udem. Ya, oke bagus. Nah, untuk selanjutnya ya, Bu Bidan akan melakukan pemeriksaan punggung nih. Nah, Teteh boleh duduk seperti biasa, relax, duduk Teteh seperti biasa. Nah, jadi keadaan punggung Teteh. Normal, tidak lordosis, kifosis atau skoliosis. Ya, bagus. Nah, Teh, jadi untuk terakhir pemeriksaan fisik ini, Bu Bidan akan melakukan pemeriksaan di vagina dan anus. Sebelumnya, apakah Teteh bersedia? Boleh Bu Bidan? Oke, sebelumnya boleh ya Teh untuk dibuka dulu dalamannya. Ya, Iya boleh. nah Bu Bidan
periksa ya. Mohon maaf apabila Teteh nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, Teteh boleh bilang aja langsung ya. Iya, Bu Bidan. Ya, jadi abnormalitasnya bentuk, Abnormalitas tidak ada dalam kasus. keputihan atau cairan yang keluar, Terdapat keputihan dan sedikit berbau. hemoroid. Tidak ada dalam kasus. Ya, nah jadi sudah selesai ya Teh untuk pemeriksaan vagina dan anusnya. Boleh digunakan kembali pakaian dalam tetehnya. Ya, oke. Jadi ya Ya, Teh, tadi pemeriksaan fisiknya sudah dilakukan ya Teh. Nah, sekarang Bu Bidan akan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan laboratorium. Bu Bidan akan melakukan pemeriksaan tes hemoglobin. Nah, sebelumnya apakah Teteh bersedia dilakukan tes hemoglobin ini? boleh Bu Bidan. Ya, mungkin rasanya agak sedikit sakit ya, ya Teh, akan ditusuk jarum kecil di bagian jari Teteh. Tetehnya rileks ya. Bu Bidan akan periksa ya. Iya Bu, boleh Bu. Oke. Nah, jadi kadar hemoglobin HB Teteh itu 10 gram per sen. Nah, sebelumnya Teh, apakah Teteh pernah tes golongan darah? Pernah Bu Bidan waktu itu teh kalau nggak salah B gitu golongan darah saya teh. Oh, gitu ya. Oke, golongan darahnya B. Ya. Nah, udah ya Teh, setelah dilakukan pemeriksaan tadi fisik dan juga pemeriksaan tadi hemoglobin juga ya Teh, Bu Bidan ini bisa menyimpulkan nih diagnosisnya Teteh itu mengalami anemia ringan. Tahu nggak sih anemia ringan itu apa Teh? Nggak tahu Bu, emang itu teh apa Bu? Nah, jadi anemia ringan ini tuh Teteh itu kurang darah. Maka dari itu kadang pasti Teteh kalau lagi dapat suka pusing, suka berkunang Iya. seperti itu Teh. Mm-mm. Ya, kayak Iya gitu. Bu, Nah, kayak gitu. terus dilihat juga nih Teh dari mata Teteh konjungtivanya itu Teteh itu agak pucat. Nah, itu tuh apa namanya? Kan tidak normal ini Teh karena HB-nya kurang ini. Nah, lalu bagaimana sih Teh kadar HB Teteh itu kan cuma 10 gram ya. Sedangkan normalnya itu 11 ke atas Teh untuk perempuan itu 12 normalnya bagusnya itu. Nah, jadi Teteh itu di sini tuh kurang darah ya Teh. Nah, jadi bagaimana sih supaya Teteh nggak anemia lagi? Nah, jadi Bu Bidan itu menyarankan Teteh untuk mengonsumsi makanan seperti bayam, alpukat yang mengandung zat besi gitu ya Teh. Lalu kacang-kacangan juga seperti itu ya Teh. Oh gitu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, Nanti saya lalu coba. iya lalu untuk di permasalahan Teteh nih, tadi kan Teteh mengeluh tidak haid juga ya, untuk nyeri haid. Nah, Teteh juga di sini tuh mengalami dismenor atau nyeri haid. Nah, ini tuh bagaimana sih cara penanganannya atau bagaimana supaya haidnya itu bisa normal lagi. Nah, Bu Bidan itu bisa memberi masukan ya Teh, yaitu dengan cara Teteh pola hidupnya harus sehat nih. Jadi mulai sekarang juga Teteh untuk makanannya nih ya, kan tadi Teteh udah apa namanya anemia ya. Nah, jaga juga nih pola makannya juga Teteh boleh juga tuh dengan berolahraga dan juga apa namanya? Kelola stres Teteh, jangan sampai Teteh itu stres karena itu juga bisa mempengaruhi Teteh itu jadi nggak haid gitu ya Teh. Nah, lalu kalau misalkan Teteh merasakan sakit saat haid nih, Teteh itu bisa apa namanya? Bisa dilakukan dengan cara misalkan diberi bantal hangat atau enggak kalau nggak ada bantal hangat itu biasanya ada tuh Teh di rumah tuh kayak bekas botol gitu diisi dengan air hangat atau air yang agak panas lalu ditempelin ke perut. Nah, itu bisa mengurangi rasa sakitnya ya Teh. Oh iya Bu Bidan, nanti saya coba ya Bu ya. Ya, seperti itu. Nah, tapi Teh kalau misalkan rasa sakitnya sudah tidak tertahan, bisa mengganggu aktivitas Teteh, Teteh bisa langsung datang ke bidan atau ke dokter ya Teh. Jangan dibiarkan terlarut-larut karena kalau udah sakitnya mengganggu aktivitas Teteh, itu nanti sama oleh bidan dan atau dokter bisa boleh diberi keringanan dengan minum obat gitu Teh. Nah, lalu Oh iya Bu. tadi kan Teteh udah dicek-cek nih ya sama Bu Bidan dengan
mengukur berat badan dan juga tinggi badan. Nah, setelah Bu Bidan hitung-hitung nih, ternyata IMT Teteh itu kurang dari normal. Teteh itu tergolong kurus. Jadi sebenarnya Teteh itu normalnya itu berat badan Teteh itu 45 ke atas Teh. Karena IMT Oh, gitu Teteh ya, itu Bu, ya? kurang. Ya, nah jadi Teteh juga di sini kan tadi udah anemia, lalu Teteh juga kurangnya nutrisi yang adekuat. Nah, jadi Teteh di sini juga harus mengatur pola hidup Teteh ya untuk makanan Teteh. Nah, Teteh itu harus makan makanan yang kaya akan nutrisi. Misalkan tadi kayak bayam. Bayam juga nih bagus nih buat perbaikan nutrisi Teteh dan juga untuk agar supaya nggak anemia ke Tetehnya. Lalu mengkonsumsi telur seperti itu ya Teh. Daging-daging kayak gitu, lalu jamur. Kalau misalnya minumannya nih bisa alpukat gitu Teh buat biar nggak anemia itu tuh, lalu bisa juga dengan yogurt gitu Teh kalau misalkan suka yogurt ya Teh. Nah, seperti itu ya untuk jadi sebisa mungkin Teteh untuk berat badannya bisa dinaikkan ya Teh, tapi jangan lupa juga dengan olahraga karena supaya Teteh tetap bugar juga ya. Nah, Oh, lalu iya, Bu Bidan. tadi setelah Bu Bidan periksa kan tadi ya setelah diperiksa vaginanya ternyata di daerah vagina Teteh itu ada keputihan. Nah, keputihan ini apa sih? Keputihan ini tuh jadi adanya kayak cairan gitu yang kental dan kadang berbau. Nah, jadi keputihan ini tuh ada dua macam Teh. Dua macam itu ada keputihan normal dan keputihan abnormal. Nah, yang normal ini tuh bisa dikarenakan karena hormon nih, jadi normal, nggak akan berbau apa-apa. Dan itu tuh emang normal, nggak berbahaya. Nah, yang kedua ini yang Teteh alami nih, yang berbau. Dan ini tuh tidak normal Teh. Jadi ini tuh dikarenakan apa sih? Kenapa bisa nggak normal gitu? Ini tuh biasanya karena personal hygiene Teteh. Nah, jadi Bu Bidan di sini menyarankan kepada Teteh untuk memperhatikan lagi personal hygiene Teteh ya, misalkan dengan cara mengganti pakaian minimal 2 kali sehari Teh, minimal ya itu tuh ya. Lalu juga usahakan ya Teh jangan sampai menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat karena itu juga nggak baik Teh buat daerah kewanitaan kita ya Teh. Nah juga kalau misalkan Teteh habis buang air kecil nih atau buang air besar juga nih. Nah Teteh juga itu tuh kalau udahnya itu jangan sampai basah-basah langsung digunakan celananya Teh. Nah nanti jadi keadaan vagina kita itu lembab. Nah ini nih yang bisa menyebabkan keputihan yang berbau yang sedang Teteh alami kayak gini. Nah jadi untuk sebisa mungkin Teteh menghindari hal tersebut ya Teh. Oh, iya, Bu Bidan. Nanti saya cobain ya, Bu, ya. Makasih buat saran-sarannya tadi dari Bu Bidan. Nanti saya bakal cobain di rumah gitu. Ya, oke. Jadi tadi juga ya untuk keluhan Teteh yang tidak haid dan juga kadang nyeri haidnya itu karena mungkin Teteh bisa lebih pola hidup sehatnya ya Teh dan jangan lupa pemenuhan nutrisi dan anemia Teteh nih jangan sampai Teteh anemia lagi. Jangan lupa ya untuk makan makanan yang kaya akan zat besi dan juga nutrisi. Lalu untuk ketidaknyamanan saat menstruasi tadi Bu Bidan telah memberikan masukan ya untuk kayak menggunakan bantal hangat atau botol yang diisi air hangat gitu Teh. Mungkin Bu Bidan bisa sampaikan segitu Teh. Apakah Teteh ada pertanyaan? Kalau sejauh ini dari saya mah udah sih, Bu. Udah paham. Nanti saya cobain di rumah gitu saran-saran dari Ibu. Oke, udah paham ya. Kalau udah paham, coba bisa ini ulang nggak, disebut ulang nggak apa yang udah Bu Bidan bilang nih ke Teteh, masukan-masukan. Ya, jadi tadi kalau kata ibu, saya ini kena anemia ringan gitu. Terus katanya tadi harus makan makanan bayam gitu ya Bu ya, atau kacang-kacangan. Terus juga tadi kata ibu saya ini teh dismenor. Dismenor itu nyeri saat haid. Nah, untuk ngurangin nyerinya bisa pakai air anget. Terus Ya, juga keputihan itu bisa disebabin sama personal hygiene yang kurang ya Bu ya. Terus tadi ya. kata ibu harus sering ganti daleman kayak gitu ya Bu ya. Paling segitu Oke. sih Bu. Oke, bagus ya Tetehnya udah pinter. Nah,
Nah, sudah ya, udah beres. Jadi Teteh udah tahu ya apa yang akan Teteh lakukan nanti setelah dari sini untuk jaga kesehatan Teteh, pola hidup Teteh juga ya, dan personal Iya. hygiene Teteh juga. Nah, mungkin terima kasih ya Teh sudah berkonsultasi ke saya, sudah memeriksa ke di Posyandu Remaja ini, sudah percaya kepada saya. Terima kasih. Nah, mungkin untuk kedepannya Teteh ditunggu lagi ya untuk 2 minggu ke depan untuk pemeriksaan lagi ke sini. Apakah Teteh sudah tidak anemia atau apakah masih ada keputihannya kayak gitu ya Teh untuk melakukan pemeriksaan 2 minggu ke depan lagi ya Teh. Iya, Bu Bidan, nanti kalau saya ada keluhan-keluhan lagi, nanti saya datang ke sini lagi ya, Bu. Ya, siap. Terima kasih ya Teh atas Makasih. kepercayaan Teteh untuk memeriksakan diri Teteh di sini. Terima kasih banyak. Iya, Ibu, makasih juga ya, Bu, ya. Kalau kayak gitu saya pulang dulu ya, Bu, ya. Iya Teh, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Teh. Iya, makasih, Bu.